Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini, NPM 19754014. Di sini saya akan mempresentasikan proses pembelajaran konsumen. Proses pembelajaran konsumen. Dalam pembelajaran konsumen adalah merupakan proses di mana para individu memperoleh pengetahuan, pengalaman pembelian, dan konsumsi yang mereka terapkan pada perilaku yang berhubungan di waktu yang akan datang. Walaupun beberapa pembelajaran disengaja, kebanyakan pembelajaran diperoleh secara kebetulan. Unsur-unsur pokok yang menyumbang pada pemahaman terhadap pembelajaran adalah yang pertama motivasi, yang kedua petunjuk, yang ketiga tanggapan, yang keempat penguatan. Definisi belajar atau pembelajaran. Hal penting yang perlu diperhatikan dari definisi di atas adalah pembelajaran konsumen adalah suatu proses yang berkelanjutan, berlangsung, terus-menerus, dan tidak pernah berhenti. Dengan belajar, seorang akan memperoleh pengetahuan baru di mana ia menerima informasi melalui panca indera dan berpikir dari pengalamannya, sehingga semua proses belajar ini akan mempengaruhi apa yang diputuskan, apa yang dibeli, dan apa yang dikonsumsi. Teori pembelajaran yang pertama, teori perilaku. Berdasarkan perilaku yang dapat diamati atau respon yang muncul sebagai hasil pemaparan terhadap marketing stimuli. Yang kedua, teori kognitif. Pembelajaran sebagai fungsi mental yang murni. Sharing merupakan respon terhadap pemecahan masalah. Teori pembelajaran perilaku. Yang pertama, pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah suatu bentuk pembelajaran di mana suatu stimulus yang awalnya tidak menimbulkan respon apapun di dalam tubuh menjadi terkait dengan stimulus lain yang menimbulkan respon. Dengan cara ini, individu bertindak sama terhadap unsur yang sebelumnya netral, seolah-olah unsur itu yang menyebabkan respon secara alami. Yang kedua, pengkondisian instrumental. Teori ini menekankan pada peran hukum atau laba bantuan untuk meningkatkan atau mengurangi kemungkinan perilaku yang sama untuk diulang di masa depan. Tetapi kondisinya adalah bahwa konsekuensinya harus segera mengikuti pola perilaku. Fokus pengkondisian operan adalah pada pola perilaku sukarela. Yang ketiga, pembelajaran melalui pengamatan atau observasi. Prof. Heru menjelaskan observasi merupakan pengamatan yang sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, urut, dan sesuai pada tujuan. Pencatatan pada kegiatan pengamatan disebut dengan hasil observasi. Hasil observasi tersebut dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat. Yang keempat, pembelajaran model. Sebuah proses di mana individu mengamati bagaimana orang lain berperilaku dalam menjawab berbagai situasi tertentu dan hasil-hasil berikutnya yang terjadi dan mereka meniru atau model. Perilaku yang diperkuat secara positif ketika menghadapi situasi yang sama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.